Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar komunikasi. Pengertian standar komunikasi. Standar komunikasi adalah protokol. Protokol merupakan sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Macam-macam standar komunikasi. Terdapat dua macam model standar yang dipakai secara luas untuk komunikasi data pada saat ini, yaitu model Open System Interconnection atau OSI dan model TCP atau IP yang telah menjadi standar de facto internet. Penasaran dengan penjelasan dari mereka? Mari kita simak berikut ini. Open System Interconnection. Model OSI adalah model atau acuan arsitektural utama untuk network yang mendeskripsikan bagaimana data dan informasi network dikomunikasikan dari sebuah aplikasi komputer ke aplikasi komputer lain melalui sebuah media transmisi. Model OSI ditetapkan oleh sebuah badan standar internasional yang bernama International Standard Organization atau ISO pada tahun 1947. Model OSI ini bukan protokol, juga bukan perangkat lunak atau perangkat keras. OSI adalah sebuah model untuk memahami dan mendesain arsitektur jaringan komunikasi yang fleksibel dan memiliki interoperabilitas tinggi. OSI model. Model OSI menetapkan 7 lapis proses, yaitu ada application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Satu, physical layer. Layer pertama adalah physical layer. Sesuai dengan namanya, physical layer berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layer fisikal ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Adapun fungsi physical layer adalah 1. Mendefinisikan media transmisi jaringan, 2. Mendefinisikan metode persinyalan, 3. Sinkronisasi bit data, 4. Mendefinisikan arsitektur jaringan, dan 5. Mengaplikasikan topologi jaringan. 2. Data link layer memiliki fungsi sebagai 1. Pengkoreksi kesalahan, 2. Menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame, 3. Pengalamatan perangkat keras, dan 4. Menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. 3. Network layer. Fungsi utama dari network layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau internet protokol, sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Selain itu, fungsi lain dari network layer adalah 1. Membuat header pada paket-paket data, 2. Melakukan proses routing. 4. Transport layer. Sesuai dengan namanya, transport layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Adapun fungsi utama dari transport layer pada lapisan OSI ini adalah 1. Memecah data ke dalam paket-paket data, 2. Mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya, 3. Membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah, 4. Melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. 5. Session layer. Lapisan session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan
bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. 6. Presentation layer. Layer kedua pada saat data mulai ditransfer dan bertindak sebagai layer ke-6 ketika sebuah komputer menerima paket data disebut dengan nama presentation layer. Fungsi utama dari lapisan layer presentation ini adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah application atau aplikasi. 7. Application layer memiliki beberapa fungsi seperti 1. Menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan. 2. Mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan. 3. Membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan. Dan 4. Menampilkan display dari sebuah jaringan. Keuntungan menggunakan OSI layer. 1. Memecahkan operasional sistem jaringan yang kompleks agar mudah dipelihara. 2. Perubahan setiap lapisan tidak mengubah lapisan yang lain. Ini memudahkan produsen berkonsentrasi pada lapisan tertentu saja. 3. Memudahkan pengembangan perangkat keras plug and play atau istilah teknologi informasi yang mengacu kepada fitur di komputer yang memperbolehkan suatu perangkat ditambahkan ke sistem komputer tanpa harus menginstal ulang device driver secara manual. Kerugian menggunakan OSI layer. 1. Lapisan OSI bersifat teoritis dan tidak benar-benar bekerja pada fungsi yang sebenarnya. 2. Implementasi dalam dunia industri jarang memiliki hubungan yang sama persis dengan lapisan pada OSI layer. 3. Protokol yang berbeda dalam stack melakukan fungsi yang berbeda yang membantu mengirim atau menerima pesan keseluruhan. Cara kerja OSI layer. 1. Application layer mengirim data ke komputer lain. 2. Presentation layer melakukan konversi email menjadi format jaringan. 3. Session layer membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan. 4. Transport layer pengirim memecah data dan dikumpulkan lagi di transport layer penerima. 5. Network layer membuatkan sebuah alamat dan menuntun data sampai ke tujuan. 6. Data link layer kemudian membentuk data menjadikan frame dan juga alamat fisik. 7. Lalu di physical layer data akan dikirim lewat medium jaringan ke lapisan transport penerima. 8. Setelahnya alur berbalik dari physical layer ke application layer pada komputer penerima. TCP atau IP. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Perbedaan model OSI dengan model TCP atau IP. Model OSI memiliki 7 lapis seperti yang tadi saya sudah jelaskan, sedangkan model TCP atau IP hanya memiliki 4 lapis yaitu application, transport, network, dan network access. Ini adalah gambar perbedaan TCP atau IP dengan OSI layer. Sekian dari saya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.